Selamat siang semuanya, sebangsa tanah, sebangsa air, yang terlihat nyata maupun tidak terlihat nyata. Dengan sangat terpaksa atas permintaan admin Sumsel Receh, netizen receh, dan teman-teman di unit 1 Jatanras, saya mau ngobrol dengan Aibtu Heri Kusumajaya atau yang lebih dikenal dengan Bang Hergon ya. Jadi kenalkan, saya biasa dipanggil Ageng, rekan satu unit lah di Jatanras bersama dengan Bang Hergon. Tapi beda jurusan. Kalau Bang Hergon ini jurusan Pasar Induk lapangan KM12. lapangan. Kalau kita ini jurusan Pelaju Kertapati. Ada Pelaju Kertapati kate itu weh. Kate habis kate. Kamu nih. Ampera Pelaju, Ampera Kertapati. Iya, kate Pelaju Kertapati. Dulu udah kate. Ya dulu kate. Jadi aku tekan ke sini ya. Aku nih bukannya adminnya. Admin Sumsel Receh sampai sekarang masih misterius. Tidak ada keadaannya. Anda tidak tahu aku di mana. Untuk suatu kepentingan hal terpaksa kita rahasiakan dulu. Ya nanti. Jadi kita nih apa dia lah, kita bahas santai nih. Boleh. Kira-kira omongan kita nih ngobrol-ngobrol santai nih. Kalau kira-kira namanya nodong, bagus tak? Ngobrol bareng Bang Heri Gondrong. Oh iya, sudah terlalu banyak. Terlalu banyak. Terlalu banyak nih yang itu kurang. Kalau nodong-nodong. Kalau baca ada baso-baso Palembang ya dah. Nah, bahasa-bahasa Palembang yang biar mudah dicerna oleh orang Palembang. Itu Kira-kira kalau bedong bedong. apa bedong? Bergesa dengan Bang Hergon. Bedong. Bedong. Boleh, bergesa. Iya, Bahasa bergesa. Palembang yang bergesa itu. Jadi ngopi tim biasa timnya? Ngopi. Iya. Pak, definisi dari bergesa itu apa dulu? Bergesa tuh berkelakar. Berkelakar tuh ya ngobrol-ngobrol santai Ngobrol lah. santai, bahasa keren itu ngobrol santai. Iya. Translate di bawah gitu ya? Iya. Translate Translate di bawah. Bergesa. Kalau Bergesa dengan Bang Heri Gondrong. bergesa, disingkat bedong. Bedong itu Baik. kalau untuk bayi itu kan kayak apa? Kain. Kain untuk Supaya tidak ini apa? Tidak ngengkak begitu kan. Nah, lurus jalan ya. Lurus. Tidak jangan kaca sikilnya, enggak tulatin. Oh iya. Kita sekir. Nak di bedong itu. Baju sama warna putih-putih, janjian gitu nih ada. Indonesia. Oh, harus dulu bagi. Iya, baju putih. Jadi tim banyak permintaan dari netizen receh kita nih. Nak nanya ke Cak Mano kalau katim tuh nak nangkep. Misalnya nangkep masalah perkara penipuan, ya tak? Masalah begal, masalah penggelapan dengan masalah perampokan. Itu beda dah tim kamu misalnya nak nangkep penipuan. Kita mah ini santai baik. Nak nangkep misalnya perampokan, senjata api. Kita harus cak ini. Mana tim biasanya tim? Sebelumnya itu kan pertanyaan berpolisi, tapi untuk mintanya Bang Hergon yang jawab. Kita saksi jawabannya. Jadi kalau untuk penangkapan tuh sesuai kadang dengan yang biasa kadang wong itu kan laporan polisinya tindak pidana apa dulu Ya, tindak pidana apa? yang tersangka yang nak kita tangkap ini kan apakah itu tipu gelap, berarti kan penipuan dengan penggelapan. Beda halnya dengan tigusi. Tigusi itu kan seperti curas, curanmor. Termasuk begal. Termasuk di situ juga ada senjata api. Kalau dia menggunakan senjata api, beda lagi cara penangkapannya. Beda lagi. Berarti yang jelas yang pertama-tama kita ikuti dulu perintah dari pimpinan, SOP-nya yang sudah ada. Karena setiap anggota itu sudah ada SOP yang dari pimpinan. Yang jelas kita berdoa dulu sebelum kita melaksanakan tugas itu berdoa. Tidak luput itu kita minta keselamatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu yang di atas. Sudah itu juga kita harus mendengarkan perintah instruksi dari pimpinan tertinggi kita. Seperti hal ini di sini biasanya kadang di unit 1 itu kadang kanit langsung yang mimpin atau panit. Jadi kita ikuti instruksi dari beliau. Jadi instruksi dari pimpinan dulu.
Tapi biasanya kan lah tahu, jadi kira-kira nangkep ini, ini ada senjata, pasti lah tahu, tahu. Antisipasi anggota itu. Iya, pasti anggota sudah antisipasi. Sudah dikasih pengarahan APP dulu, pakai gerpeknya ini. Kalau memang bisa menggunakan body pass, ya kita menggunakan body pass anti peluru. Kalau tersangka itu menggunakan senjata api atau senjata tajam. Iya. Nah itu berarti beda-beda. Kalau intinya di sinilah tahu. Justru penjahat nih, pelaku nih, pakai senpi, pakai apa. Jadilah sudah pemetaan dulu. Iya, pemetaan antisipasi. Ya. Beda dengan halnya yang kasus penggelapan penipuan kan beda. Iya, biasanya ringan, tidak terlalu berat. Ya, mungkin tapi tetap dalam arahan pimpinan kita juga, seperti Kanit dan Panit juga. Nah, terus lanjut itu juga, misalnya perampokan ya dah. Begal, pakai senjata, tahu deh zaman main ini kan, bandit nih, kadang hebatlah dia dari polisi. Iya benar itu. Dulu pakai bambu runcing, ya dah. Iya. Pakai sajam, sekarang lah pakai pistol, otomatis. Dia sedikit granat nanas, dia sedikit pakai pesawat tempur mulu. Kira-kira kaget berapa tahun ke depan ya dah. Kacau itu. Kacau. Nah kira-kira cak mano, ada bung bertanya, apakah katin ada ritual khusus, apa ke tempat keramat dulu, apa ke masjid nak sholat, apa kira-kira jimat, apa ke tempat paranormal dulu kan, ngambil ilmu kebal, apa. Itulah yang disampaikan tadi. Yang jelas setiap kasus itu kan beda-beda. Iya. Tapi yang dipertanyakan oleh netizen tadi, Mak Mano, kalau misalnya menangani kasus perampokan dengan menggunakan senjata api atau bahan meledak kan, berarti kan SOP-nya tuh standar operasional prosedurnya beda lagi. Berarti anggota juga sudah dilengkapi dengan senjata api, senjata baik itu pendek ataupun panjang. Body pass harus pakai lengkap. Nah itu jadi sesuai dengan arahan dan amanat dari instruksi dari pimpinan tadi lah. Berarti gitu juga biasanya yang kita laksanakan setiap kejadian yang untuk tersangka yang menggunakan senjata api ini, ya kita juga harus lebih hati-hati lagi. Kalau untuk nak ke keramat dulu, nak ritual dulu, kalau ada aku nak meluk tim. Iya, ilmu tan buntu jangan lah. Jangan ilmu tegak pantai. Ilmu tegak pantai. Kalau ada tidur nih. Kalau yang banyak itu ilmu tegak pantai. Ilmu belomongan aja. Berarti kita percaya dengan yang dipucuk. Itu soal biasa tuh. Nah itu bang, tahu dengan netizen lain cari bahwa tidak kati nak ilmu kebal dulu, nak kedukun dulu, aku nak kati musrik itu namanya gitu. Tidak boleh gitu. Kita percaya bahwa tujuan kita baik, insya Allah direstui ya. Dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benar itu. Amin. Iya. Ya kalau ada kalah juga agen yang kesana. Ilmu mati buntu, lemah, tidak buntu terus gitu. Berarti mak ini tindak katiknya yang kira-kira kalau namanya tugas nak besar tinggi urat-urat, nak besar tinggi rambut panjang, pokoknya kalau dia salah tetap kita katik mundur, tetap maju berarti. Tetap maju. Percaya gitu. Percaya itulah. Kira-kira kalau zaman sekarang ini iya kan tindak takut besar tinggi melawan urat-urat, tak jauh itu. Tapi tak virus corona ini masih melawan. Yang takutnya COVID-19 ya dah. COVID-19 alias virus corona. Nah ini saru ini gitu. Jangan dianggap enteng yang penyakit ini. Karena penyakit ini tidak kelihatan. Uka-uka. Dia tidak kejingoan penyakit ini. Iya. Dia bisa menempel di mana baik kan. Berarti kan orang nak polisi, nak TNI, nak dokter, nak preman, nak maling, nak bandit, entah itu belari itulah. Belari itu tak penyakit itu, tapi bukan untuk kita dalam arti bukan kita takut, tapi tetap kita waspada. Tetap jago apa yang sesuai dengan yang sudah dikasih pemerintah, baik itu dari Bapak Presiden, baik Bapak Kapolri, dinas terkait juga Panglima TNI, segala macam stakeholder yang ada lah. Kita tetap waspada. Kita tetap waspada, antisipasi jangan sampai kita tertular penyakit itu. Berarti kita lawan corona itu dengan waspada itu. Iya, tetap waspada. Kita lawan itu. Ya, informasi juga kan kalau sakit kan diisolasi. Iya. Tidak sempat lagi nak ngobrol dengan kita. Tidak bisa lagi. Itu dikubur baik kita tidak bisa jengoknya kan. Dimandi pun tidak anu lagi. Kalau kita kan sedih nih yang gitu sedih kan.
anak gitu gak jinggo, ya kalau mati lah dibetin jangan ngajak Nah, kita macam itu. gitu, ya. Nah, karena penyakit itu kan tidak kelihatan. Iya benar. Begitu tentang corona kan lah banyak ada apa hashtag di rumah aja. Ada yang apa tuh kami bekerja untuk Indonesia, kamu di rumah apalah itu kan. Di rumah. Nah, tapi kalau ikan pas-pasan ke uang mau nganggap main-main. Sebenarnya pemerintah itu bukan dia nak melarang gitu ya. Dia mengurangi aktivitas kita di luar. Keramaian. Kita hindari tempat-tempat keramaian. Kita kan nggak tahu penyakit ini. Tiba-tiba datang dari mana penyakit ini ya. Kalau kita sudah kena ini, ya kita sudah bisa terisolasi. Banyak yang ngomong gitu kan kalau, Pak di rumah baik, nak makan apa kamu tunjuk duit ini ya kita bingung juga nak jawab. Iya benar, tapi kita tetap waspada tadi, antisipasi mungkin cuci tangan, setelah dari itu pakai masker. Jadi ini kalau misalnya mencari nafkah daripada makan di rumah mati juga. Ya mati juga. Keluar, tapi tetap waspada. Mungkin dari ibarat tadi dari dia pegawai di luar tadi balik ke rumah, jadi yo mungkin kalau memang bisanya baju buka. Jadi intinya netizen receh, kita tuh aktivitas tuh boleh keluar, yang bukan nggak boleh nih maksudnya, tapi kami yang perlu nyari nafkah seperlunya nggak apa-apa keluar, tapi kurangi aktivitas di rumah. Kalau tidak perlu berkumpul aku apalagi sekarang kan sudah ada edan lebih dari Kabid Humas kan, bahwa tidak boleh ada acara kok seperti pernikahan yang tempatnya banyak keramaian tahun bisa di ini hukumannya kan. Iya. Kira-kira apa deh langkah-langkah kita nih Tim untuk mewaspadai mengantisipasi corona ini? Kamu cuci tangan nih. Cuci tangan. Ada yang ngapa dia? Apa? Yang ngapa antiseptik apa itu kan? Antiseptik kayak sabun itu kan? Iya. Itu. Antara dulu Tim. Kalau rumah. Iya. Bukan. Kanan. Nah. Cuci tangan, pakai masker, keluar pakai masker. Terus jangan berlebihan juga. Ucap puji itu ada yang pakai apa dia? Hand stabilizer, apa hand snagger, apa itu tahu kan namanya? Pakai itu gerai-gerai di anu tang-tang. Itu lah kelebihan, dan bagian macam itu. Bukan minyak angin itu. Iya. Itu adalah barang laju langka itu. Jadi untuk Bapak pertama BNPB. Iya. Terus para medis, dokter, para medis di situ ada dokter, termasuk TNI Polri. Kita sama-sama perawat dokter itu kita sama-sama tetap waspada dan menjalankan sesuai dari instruksi Bapak Presiden. Kita tetap menjaga keamanan, kayak polisi tetap menjaga keamanan, stabilitas keamanan tetap jalan. Jangan sampai banyak penimbunan gara-gara ada kesempatan penyakit corona ini. Tapi kita tetap waspada, antisipasi. Semangat bapak-bapak TNI Polri, para medis, dokter, bapak-bapak BNPB tetap semangat, karena inilah mungkin pahala bagi kita juga lapang pahalanya untuk kita, mungkin yang di atas kaki yang ini juga ngasih pahalanya. Tetap semangatlah, kita bersatu padu, bergandengan tangan, kita akan berantas. Mudah-mudahan penyakit ini tidak lama, kita juga bisa merayakan menyambut bulan suci Ramadan. Mana nak puasa pulau ini kan. Bagi hoax ini kan. Ya, untuk para hoax juga berhentilah, yang bikin berita yang tidak benar itu, jangan membuat masyarakat cemas. Percayalah dengan pemerintah. Pemerintah itu tidak akan tinggal diam dia. Apa kata pemerintah, itulah yang terbaik buat bangsa Indonesia. Buat para hoaxker. Hoaxker. Berhentilah dulu. Kamu nak main-main, pakai bikin tagar-tagar lain pulau, ngolah-ngolah lemak kita berwibawa. Kata-kata itu ada. Kami bekerja untuk kamu. Kamu di rumah untuk semua. Untuk Indonesia. Polri untuk Indonesia. Polri cegah corona.